Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dahulu di daerah Makkah ada seorang pria yang dikutuk menjadi kera besar dan satunya lidahnya dipotong. Mengapa dia dikutuk dan mengapa lidahnya dipotong? Baiklah teman-teman, sebelumnya Zul sangat berterima kasih atas kunjungannya. Semoga apa yang menjadi hajat hidup teman-teman segera terkabul dengan wasilah Sang Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mencintai Rasulullah seharusnya lebih kita cintai melebihi kita dalam mencintai keluarga kita sendiri, bahkan diri kita sendiri. Seperti sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu berkata, dulu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata, Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak. Demi yang jiwaku berada di tangannya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dahulu ada seorang penyair Arab terkenal bernama Farazdak, adalah salah seorang penyair ulung zaman dinasti Umayyah. Karya-karya syairnya begitu banyak dan fenomenal, di antara karya-karyanya terkodifikasi dalam diwannya, yaitu Diwan Al-Farazdak. Nama asli beliau adalah Hammam bin Ghalib bin Sya'sya'ah dari Bani At-Tamimi. Beliau memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hampir di setiap nafasnya selalu bersolawat kepada Nabi. Kalau dalam ilmu tasawuf ada yang namanya zikir sir, yaitu hifdul anfas. Sehingga Syekh Farazdak selalu asik memuji Rasulullah dalam syair solawat yang beliau tulis dalam diwannya. Dan ada kebiasaan yang menakjubkan, beliau punya kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahun. Suatu hari, Syekh Farazdak berziarah ke makam Rasulullah. Beliau duduk bersolawat di Raudah, seakan-akan beliau sedang berhadapan dengan Rasulullah dengan melantunkan pujian syair. Begitu pula ketika sedang menjalankan ibadah haji, beliau membaca qasidah yang penuh pujian indah untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang mendengarkan qasidah Syekh Farazdak dan terkesan dengan keindahan syair yang dilantunkan, setelah Syekh Farazdak selesai membaca pujian untuk Rasulullah, orang yang mendengarkannya segera menghampiri Syekh Farazdak dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Syekh Farazdak pun menerima ajakan orang tersebut. Memang bisa dikatakan, jika orang yang memiliki hati yang bersih, orang itu tidak mudah suudzon kepada orang lain, meskipun dia tidak mengenal orang itu. Mereka berjalan cukup jauh hingga keluar dari kota Madinah, sebelum akhirnya sampai di rumah yang dituju. Namun ketika mereka telah sampai, Syekh Farazdak dipersilahkan untuk masuk, seakan-akan tidak akan terjadi apa-apa. Orang itu berkata, aku mau ke belakang sebentar. Syekh Farazdak pun menjawab, silahkan. Sesaat kemudian, orang itu kembali ke hadapan Syekh Farazdak dan mendekat sekali. Orang itu malah memegangi Syekh Farazdak dan berkata, sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan aku membawamu ke sini adalah untuk memotong lidahmu. Dengan cepat orang itu menarik lidah Syekh Farazdak dan memotongnya, sambil berkata lagi, ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad. Orang tertawa keras, Syekh Farazdak pun didorong keluar. Syekh Farazdak pun menangis karena rasa sakit dan juga kesedihan sebab tidak bisa lagi membaca syair untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau kembali ke raudhah makam Rasulullah sambil berdoa, Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang saya lantunkan untuknya, maka biarkan saya tidak lagi bisa berbicara seumur hidup, karena saya tidak butuh lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula. Syekh Farazdak terus menangis, dalam lelahnya menangis hingga ia tertidur. Saat Syekh Farazdak tertidur, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam mimpinya Rasulullah berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Tanpa ragu, Syekh Farazdak menyerahkan potongan lidahnya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengembalikan posisi lidah Syekh Farazdak seperti semula. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ia merasa terkejut karena lidahnya telah kembali seperti sedia kala. Sampai air mata mengalir dari pipinya, beliau menatap sudut raudhah. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekh Farazdak menangis haru. Beliau bertambah cinta dalam memuji Allah dan Rasulnya. Setahun kemudian, beliau kembali datang menziarahi makam Rasulullah dan membaca pujian-pujian untuk Rasulullah seperti biasanya. Saat itu, datanglah seorang anak muda yang gagah dan berwajah cerah menemui Syekh Farazdak. Kemudian pemuda itu mengajak Syekh Farazdak untuk makan siang di rumahnya. Lalu beliau terkenang akan kejadian tahun lalu, tapi Syekh Farazdak tetap menerima ajakan tersebut. Dibawalah Syekh Farazdak ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah sang anak muda, beliau ingat betul bahwa rumah ini adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi ketika lidahnya dipotong. Anak muda itu kemudian berkata, "Kenapa wahai Syekh? Apakah Anda bertanya-tanya dalam hati Anda? Apakah Anda mengenal tempat ini?" "Ya Syekh Farazdak, aku adalah anak dari seorang pria yang dulu pernah berbuat keji kepada Anda. Akan tetapi, karena perbuatan ayah terhadap Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk ayahku menjadi seekor kera yang besar." Anak muda itu kemudian berkata dengan lirih, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, lebih baik Allah mengambil nyawanya saja." Syekh Farazdak merasa kasihan kepada ayah dari anak muda itu, lantas ia pun berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu, dan tidak ada lagi rasa dendam dan rasa benci padanya." Seketika itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Subhanallah. Bagaimana teman-teman? Apakah hikmah dari kisah di atas? Silahkan teman-teman komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Zul ini. Terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman sekalian. Kurang lebihnya Zul mohon maaf. Wallahu a'lam bishawaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.